warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara kita yaitu Penting Pendidikan dan Parenting. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan bintang tamu dari salah satu organisasi yaitu namanya Kohati. Nah, di sini saya sudah bersama Lida. Iya. Lida sebagai apa di Kohati? Kebetulan alhamdulillah tahun ini dipercaya dan diberi amanah sebagai Ketua Umum Kohati HMI Cabang Banjarmasin periode 2021-2022. Jadi 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa HMI ini atau Kohati gitu ya, Kohati ini merupakan sebuah organisasi yang besar yang dimana dipayungi oleh yang namanya HMI. Perempuan ini kan dianggap kaum rentan, apalagi kalau sudah kumpul-kumpul kan nanti omongannya kesana kemari. Jadi perlu nih dibentuknya HMI, dibentuknya Kohati untuk sebagai akselerasi atau perpanjangan tangan tujuan HMI, khususnya di dalam forum-forum keperempuanan gitu, Kak. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya HMI Kohati ini punya image gitu ya. Kalau di kampus itu dia intelek biasanya orangnya, dan biasanya nih bukan Kohati HMI ini biasanya yang duduk di universitas itu ya, rektor biasanya kan, ada yang sebagai dosen. Otomatis itu ada suatu pengkaderan gitu ya di HMI di Kohati ini. Biasanya gimana itu pengkaderannya? Kalau pengkaderannya HMI itu namanya LK1. Kalau untuk LK. basic trainingnya ya LK1. Nah, setelah LK1 tuh ada tingkatannya lagi, LK2 atau intermediate training. Nah, setelah itu ada lagi namanya LK3, advanced training. Nah, jadi 3 tingkatan itu. Kemudian kalau untuk Kohati sendiri tuh namanya ada latihan khusus Kohati. Jadi Kohati ini disarankan nih kalau sudah LK1 minimal 6 bulan. Nah, harus ikut latihan khusus Kohati. Jadi di dalamnya nanti kita belajar tentang keperempuanan, kemudian kekohatian, kemudian ada juga tentang gender, biasanya kayak gitu, Kak. Oh, kalau kekohatian tuh ada nggak belajar misalnya ibu bagaimana jadi ibu gitu? Ada gitu ya? Nah, iya. Kan Kohati ini kan tujuannya terbinanya muslimah berkualitas insan cita nih, Kak. Nah, jadi terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Jadi di dalam tujuan Kohati ini ada juga tujuan HMI yaitu insan cita. Nah, insan cita, di dalam insan cita itu ada 5. Iya. Kemudian tujuan Kohati itu sebagai perpanjangan tangan lah gitu dari tujuan HMI. Kemudian untuk penjabaran tujuan Kohati diharapkan nih perempuan tuh bisa meningkatkan kualitas dan peranannya. Kualitasnya sebagai apa? Misalkan kan kualitasnya yang seperti apa? Misalkan dari segi agama, kemudian segi pendidikannya dan lain-lain lah. Yang pastinya yang bisa meningkatkan citra perempuan gitulah, menjadikan perempuan yang intelektual. Kemudian juga tujuan Kohati ini diharapkan bisa meningkatkan peranan peranan Kohati sebagai apa? Jadi di dalam Kohati itu ada 4 nih peranan perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya, kemudian sebagai anak dari orang tua, kemudian dari istri, dari suami. Nah, dan yang keempat itu sebagai anggota masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi di situ. Berarti di kader ya? Iya, benar-benar. Berarti perempuan Kohati ini adalah seorang ibu rumah tangga yang berpendidikan, ya, pastinya. Gitu ya. Habis itu seorang istri yang taat kepada suaminya, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan seorang perempuan yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Oh, mantap ini ternyata cetakan Kohati. Jadi ada 2 gitu kan peranannya Kohati di ranah publik dan domestik. Nah, itu tadi. Publiknya sebagai anggota masyarakat, domestiknya sebagai ibu, anak, dan istri gitu. Wow, iya. Iya. Jadi diharapkan kan dengan adanya Kohati yang memiliki kualitas dan peranan tersebut bisa nih membantu untuk memperjuangkan tujuannya HMI. Nah, tujuan HMI itu terbinanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berarti adil dan makmur. Berarti tujuan HMI itu adalah salah satunya memakmurkan sebuah masyarakat gitu ya. Dia biasanya itu bidangnya apa aja? Sosial dia juga.
sosial yang pastinya ada 4, kalau di Kohati itu ada 4. Ada tentang keislaman, keperempuanan, keintelektualan, dan keindonesiaan. Nah, itu tuh 4 isu utama yang memang harus dibahas oleh Kohati. Kalau kalau keislaman tuh seperti apa? Misalkan tentang fikih wanita, hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita atau perempuan seperti itu. Kemudian tentang keperempuanan, misalkan isu-isu terbaru nih apa aja tentang perempuan gitu. Saat ini misalkan tentang kekerasan seksual, PKDRT dan segala macam. Nah, biasanya kalau Kohati ini ada nggak sih kayak risetnya? Misalnya anggota Kohati harus riset nih tentang misalnya perempuan gitu. Pernah nggak? Untuk sejauh ini tuh memang belum pernah sih untuk riset-riset seperti itu. Cuman biasanya kita ada nih yang namanya kajian dan advokasi, bidang kajian dan advokasi. Nah, biasanya di situ kami bahas secara bersama, kami kaji bersama gitu tentang isu-isu keperempuanan yang lagi rame, yang lagi booming misalnya kayak itu, Kak. Gitu lah Kohati ternyata. Oke, berarti kalau untuk program saat ini apa saja Kohati cabang Banjarmasin? Kalau untuk program saat ini, program andalan kami ya, karena memang saat ini kami belum dilantik dan insya Allah akan dilantik Oktober ini juga. Nah, jadi kami ada beberapa program andalan gitu. Yang pertama itu latihan dasar Kohati. Nah, latihan dasar Kohati ini dikhususkan untuk para HMI-wati yang sudah mengikuti LK1. Nah, gitu. Untuk mengenal nih Kohati itu apa sih gitu kan. Setelah itu ada namanya LKK, latihan khusus Kohati. Nah, latihan khusus Kohati itu untuk memperdalam kekohatiannya sendiri. Kemudian ada juga latihan LKSG. Nah, latihan kader sensitif gender. Jadi di dalamnya tuh dibahas tentang gender. Jadi untuk pesertanya pun tidak terbatas. Maksudnya bukan hanya Kohati aja, tapi HMI-nya juga bisa gitu, Kak. Selanjutnya kami juga kan itu untuk ranah pengembangan sumber daya organisasi ya, Kak. Selanjutnya kami juga di ranah publik kami juga ada. Contohnya seperti yang Kohati Mengabdi. Kemudian biasanya penggalangan dana, ya. Kemudian sekolah advokasi gitu. Sekolah advokasi itu gimana tuh? Sekolah advokasi itu di dalamnya nanti tentang mungkin ya ini sedikit gambaran sih. Bagaimana nanti menjadi mendampingi para perempuan-perempuan yang mungkin nanti yang korban dari PKDRT misalkan seperti itu. Kemudian, nah jadi nanti itu kami bagi per batch per materi. Itu sih masih masih umumnya sih. Nanti kami akan rumuskan lagi gitu. Kami akan bentuk lagi spesifiknya kayak gimana kegiatannya. Berarti wanita itu jadinya bisa memberikan suaranya gitu ya ketika dia tersakiti. Jadi harus melapor kemana gitu kan. Harus ngomong kemana. Betul. Jadi Kohati inilah nanti yang diharapkan bisa mendampingi perempuan-perempuan itu, korban-korban dari itu gitu. Mantap. Untuk pengabdian masyarakat apa saja? Kalau untuk Kohati Mengabdi ini kan pertama kemarin alhamdulillah ikut melakukan pengabdian di program kami ya, Kak. Pengabdian di sekolah ramah anak Al-Ajib Sudi Mampir. Nah, jadi kami sangat berharap semoga kami bisa bisa merealisasikan itu dan tetap konsisten gitu untuk ikut dalam pengabdian ya. Iya, untuk mengajar di situ nanti selanjutnya. Mudah-mudahan gitu ya. Karena ternyata anaknya kemarin itu kan nih pemirsa kemarin itu kan mereka ngadain lomba nih Kohati di dalam ruangan gitu ya, sempit gitu. Karena waktu itu hujan. Nah, ternyata mereka ini habis lomba itu memberikan anak-anak ini bingkisan berupa mainan. Mainan ini mainan Lego, karena biasanya kalau saya gitu ya pondok sekolah ramah anak, saya tuh seneng banget belikan anak Lego itu. Kenapa? Karena kreativitasnya itu akan terasah gitu. Karena kita kalau dari Lego itu biasanya menurut pengalaman saya, ketika kita memberikan Lego kepada anak, kita membebaskan dia berkreasi dengan benda tersebut, maka kita sebagai orang dewasa itu nggak pernah terpikirkan akan membuat sebuah bangunan seperti ini, membuat benda seperti ini. Nah, akhirnya mereka membelikan sebuah Lego yang dua kemarin itu ya. Yang pertama Lego pipa.
keduanya Lego sedotan. Nah semenjak ada Lego itu, anaknya yang turun sampai 2 kali lipat. Alhamdulillah. Wah, hebat banget ternyata. Alhamdulillah. Berarti nanti saya memang memerlukan orang-orang gitu kan untuk menghandle mereka ini. Nah, hati. Wah. Dan insya Allah mudah-mudahan nih kami juga dari Sekolah Agama Anak punya program rencananya yaitu membangun rumah tahsin. Nah jadi untuk anak-anak yang memang anak-anak yang tidak memiliki ekonomi untuk menyekolahkan anaknya untuk belajar tahsin atau pondok gitu. Jadi mungkin dari Kohati bisa membantu menggalangkan dana gitu kan untuk mewujudkan itu, karena salah satu cara untuk memutus mata rantai anak jalanan itu ada dengan cara mengambilnya. Dengan cara kita merawat anak itu di sebuah rumah gitu kan, ya memang di situ menginap gitu, karena di sana lingkungannya itu sudah nggak bagus. Kalau kita biarkan di situ ya akan terus berterus, jadi nggak akan pernah putus gitu. Dan alhamdulillahnya di Pasar Sudi Mampir ini orang tuanya mau gitu, dan mereka itu gimana ya, untuk masuk ke pondok itu ada keinginan dari orang tuanya gitu. Seneng banget gitu. Nah makanya itu dari itu saya pengen gitu kan membangun yang namanya rumah tahsin. Karena kalau rumah tahfiz selama ini memang ada sih untuk rumah tahfiz, cuman anak-anak di sana kan belum bisa mengaji. Nah jadi lebih kepada tahsinnya. Nah sebenarnya kalau dari ini banyak ya pergerakan-pergerakan Kohati ternyata ya. Itu kalau cabang Banjarmasin, kalau cabang-cabang yang lain itu beda lagi programnya. Beda. Kan setiap kepengurusan, setiap cabang itu berbeda-beda gitu, Kak. Misalkan kayak cabang Banjarmasin ini kan kami. Terus cabang Banjarbaru ada lagi, cabang Kandangan ada lagi. Gitu. Kemudian cabang Kandangan, cabang Barabai, sama cabang Amuntai. Nah, juga. Oh jadi kalau itu di Kalimantan Selatan untuk jadi Kohati HMI itu adalah salah satunya mahasiswa gitu ya? Mahasiswi, yang pastinya mahasiswi yang sudah mengikuti LK1 atau latihan kader satunya di HMI. Kalau nggak mahasiswi, cuman ikut LK1 itu nggak bisa? Bisa, tapi kan kalau dia kalau dia laki-laki itu nggak bisa, tapi kalau perempuan, pokoknya Kohati ini isinya khusus perempuannya si HMI gitu, HMI Wati. Jadi itu kalau alumninya apa namanya? Ada juga? Iya ada, kalau alumninya itu ada namanya Kahmi, ada juga Porhati gitu. Kahmi itu semuanya gitu ya? Iya, kalau Kahmi itu cowok-cewek, kalau Porhati khusus perempuan-perempuannya gitu. Udah berapa tahun ya HMI ini? Lama banget. HMI sejak 1947. Yang alumni Kahminya nih udah pada pensiun sebenarnya nih. Alhamdulillah lah, HMI ini termasuk organisasi Islam tertua ya di Indonesia. Yusuf Kala ya juga. Iya, Pak Yusuf Kala juga, Pak Anies Baswedan. Seperti itu. Jadi pernah nggak sih ada Kohati yang menyelenggarakan, kan perempuan ya, menyelenggarakan sebuah program misalnya cara menggendong bayi gitu, atau tentang masalah gizi, masalah pengasuhan, bisa nggak sih kayak gitu? Untuk sejauh ini sih memang belum ada, Kak. Cuman kami juga punya rencana nih. Kemarin kan mau ngadain pelatihan pranikah, kemudian parenting gitu. Itu memang sudah masuk ke dalam program-program kerja kami. Cuman semoga aja gitu bisa terrealisasi ke depannya. Biasanya kan itu para alumni Kohati mungkin juga bisa ya membantu, karena kan memang ada mungkin kader-kadernya yang berkompeten di bidang itu. Betul. Ini kan kami sudah komunikasi sama Ibu Ketua Porhati Kota Banjarmasin, Ibu Meli. Nah, kata beliau siap nih kalau ngasih materi-materi tentang parenting, kemudian tentang manajemen diri, misalkan seperti itulah gitu. Tentang kesehatan, iya. Cuman untuk periode sebelumnya pernah sih dulu ngadain tentang parenting, pelatihan parenting gitu. Oh, jadi parenting itu bagaimana tuh? Orang tua kalian yang dididik atau orang tua? Biasanya untuk pesertanya itu umum, boleh orang-orang tua mengikuti. Cuman sayangnya waktu itu kan karena pandemi ya, jadi secara online. Jadi banyaknya tuh anak muda yang ikut kemarin. Ya gitu. Karena kalau orang tua tuh dia nggak suka kalau Zoom. Iya, kalau Zoom. Makanya mungkin ini PR juga nih untuk Kohati Banjarmasin periode 2021-2022.
semoga nanti bisa mengadakan seminar pranikah, seminar parenting gitu secara offline lah. Dan juga tetap dengan protokol kesehatan gitu. Udah mulai longgar sih sebenarnya sekarang ini. Betul. Dari sekolah ramah anak ada nggak lagi sih pengabdiannya? Untuk saat ini belum lagi sih Kak. Untuk Fokus ke situ ya? Fokus ke situ dulu satu periode gitu. Untuk Kohati sendiri berapa anggotanya? Kalau untuk anggota Kohati kayaknya cabang Banjarmasin ribuan sih kayaknya kalau dihitung dari dulu. Cuman untuk pengurusnya saat ini itu ada sekitar 17 orang gitu kan. Dan kita terbagi setiap kampus tuh ada perwakilannya kayak dari Unlam, kemudian dari Uniska, dari Sekolah Tinggi Sultan Adam, dari UIN juga. Dan juga ada yang dari Kota Baru dan Tanah Bumbu gitu yang mewakili. Mantap. Kalau untuk Kohati sendiri ada apa? Sudah punya sekolah atau ada program apa gitu? Misalnya Kohati punya sekolah atau punya pesantren gitu kan untuk anak-anak yang kurang mampu. Kalau untuk Kohati karena memang kita baru, untuk saat ini masih merancang-rancang. Tapi kalau dari Kohatinya itu alumninya Kohati, mereka punya namanya TK Kahmi kalau nggak TK Forhati ya, tapi itu di pedalaman, di Paramasan kalau nggak salah. Nah gitu. Ada TK-nya TK-nya yang dibina memang oleh Kahmi dan Forhati, tapi di daerah pedalaman. Gitu. Oh, jadi yang dibina dari HMI ini ya, secara umum itu berarti tentang kebangsaan, keislaman sama apa satunya? Kalau dari Kohati keperempuanan, dan keintelektualan seperti. Biasanya kalau kebangsaan itu apa aja yang dipelajari? Tentang sejarah? Biasanya sih tentang kayak ini kemarin kan kayak GSPKI, mungkin membahas tentang sejarah-sejarah itulah, sejarah-sejarah tentang keindonesiaan, kemudian sejarah tentang keperempuanan di Indonesia seperti apa, seperti itu. Berarti ini bisa nih di sekolah ramah anak nanti mengajarkan tentang kebangsaan, tentang Pancasila, tentang undang-undang itu ya? Iya, makanya kemarin itu waktu yang tanggal 15 kan Kak? Iya. Kan sempat ngajar yang tentang Pancasila. Yeah. Jadi mungkin mengenalkan sedikit lah ini loh lambang negara kita misalkan kayak itu. Bendera gitu. Iya, bendera. Ini warna bendera kita merah putih misalkan gitu. Penting ya mengenal sejarah anak-anak itu. Mengenalkan sejarah sejak dini kan Kak. Iya. Mantap ini program dari Kohati. Mungkin kalau dari Rida sendiri apa sih makna sebuah pengabdian kepada masyarakat? Sebuah pengabdian kepada masyarakat lah. Aduh, sulit kan? Kohati. Kalau bagi ulun sendiri makna pengabdian tuh memberikan waktu, tenaga dan pikiran tanpa imbalan gitu loh. Kalau ulun bagi ulun sendiri itu sih gitu, waktu, tenaga, pikiran tanpa imbalan, tanpa ganti misalkan, tanpa bayaran, tanpa upah lah pastinya. Iya betul. Dan itu kada sekali kayak itu mengabdi tuh berketerusan kayak itu. Iya, enggak sampai berkelanjutan gitu. Iya, berkelanjutan. Berkesinambungan gitu ya. Sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Sulit ya sebenarnya kalau pengabdian ini, apalagi nggak ada uangnya gitu kan, terus waktunya terbuang gitu kan. Tapi sebenarnya banyak maknanya di situ, pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi salah satu program Kohati tadi adalah pengabdian. Itu apakah program Kohati itu sebenarnya itu secara general atau ketentuan ketentuan ketuanya atau ketentuan pengurusnya, atau memang ada sudah program dari pusatnya harus seperti ini gitu? Nah, kalaunya untuk program kerja Kohati ini kan ada namanya platform Gerakan Kohati nih. Nah, di dalam platform Gerakan Kohati itu sudah ada isu-isu yang memang harus diangkat, bukan isu sih, maksudnya kayak intinya kayak itu Kak. Ya, tadi 4 tadi. Jadi 4 itu acuannya gitu. Iya, acuannya 4 itu sebagai rencana rencana program gitu. Bikin program kerjanya tuh yang keislaman, keintelektualan, keperempuanan, dan keindonesiaan. Jadi terserah kami tuh hendak bikin bikin program kerja kayak apa aja kayak itu. Nah, yang penting 4 isu nih ada, bukan 4 isu sih, 4 poin utama.
Jadi isunya sesuai dengan wilayah masing-masing. Isunya apa, misalnya di Banjarmasin gitu ya. Isunya misalnya jembatan Basit gitu. itu sebuah isu juga sih sebenarnya. Ya sempat kemarin dari HMI cabang Banjarmasin itu kan karena melihat jembatan itu tiba-tiba dijadikan tempat wisata, tempat berkerumunnya orang-orang. Jadi mereka tuh bikin kayak bacaan di karton. Jadi ini jembatan tempat apa kata-katanya ya? Pokoknya intinya ini jembatan bukan tempat wisata gitu. Jadi mereka jalan sepanjang jembatan Basit itu. Karena banyak sampah di situ. Iya betul. Timbul kok. Jadi kata masyarakat kan ini jembatannya mengurangi macet atau menambah macet. Betul. Dan bikin kerumunan gitu loh Kak. Jembatan Basit gitu ya. Kalau dari masalah pendidikan ini sebenarnya banyak gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kalau Kohati itu perempuan itu supaya jadi ibu apa yang harus dibekali itu kan banyak gitu ya. Jadi sebenarnya bisa ya Kohati selama ini ada kerjasama nggak dengan misalnya apa dengan gitu? apa namanya? Kan itu tadi ada perlindungan dengan perempuan. lembaga-lembaga iya. Iya, misalnya kan ada perempuan nih yang kena pelecehan seksual itu ada kerjasamanya nggak dengan untuk gitu? periode kami memang tujuannya, salah satu tujuan kami tuh ingin membangun relasi juga dengan lembaga-lembaga kayak lembaga dinas perlindungan anak, LPPA gitu. LP2 TP2A kalau nggak salah singkatannya. Nah seperti itu. Perlindungan perempuan dan anak. Intinya iya, kami memang ada rencana untuk membangun relasi ke sana gitu. Itu kan ada juga di Banjarmasin, saya juga baru tahu bahwa ada komunitas ibu profesional, komunitas menggendong. Kalau komunitas menggendong saya ikut, tapi kalau ibu profesional nggak ikut sih. Menarik ya, Iya. komunitas menggendong. Mungkin bisa nih nanti kita jadikan partner ya Kak. Iya betul itu, karena menggendong itu ternyata nggak asal-asalan, masih banyak yang salah menggendong itu. Saya pribadi aja kalau anak yang baru lahir yang masih pernah lihat dokter yang menggendong anaknya dengan satu tangan kayak gini. Ya. Itu sebenarnya ada ilmunya gitu. Jadi ada di situ komunitas menggendong. Jadi itu seluruh Indonesia rasanya. Ada komunitas menggendong, banyak lah. Tapi kalau di Banjarmasin tuh ada nggak? Ada kalau di Banjarmasin ada. Tapi ini karena pandemi nggak pernah lagi me time. Tapi di situ memang ibu-ibu muda sih. Ibu-ibu muda. Iya, bukan ibu-ibu yang maksudnya yang udah 30 tahun ke atas. Ternyata memang 30 tahun ke bawah. Ibu-ibunya memang ibu-ibu muda karena ini komunitas baru gitu. Nah, itu juga bisa. Dan itu penting sih kayaknya ya Kak. Iya. Untuk menggendong tuh karena kita nggak bisa menggendong asal-asalan, nanti kepala leher anak kenapa-napa misalkan kaki biasanya kan ada yang kakinya kayak O gitu. Nah, itu biasanya pengaruh menggendong bisa juga. Pokoknya banyak lah tentang komunitas di Banjarmasin ini ternyata yang berhubungan dengan pendidikan gitu. Mungkin nanti bisa dijadikan partner atau apalah gitu kan. Kerjasama kegiatan ya kan antara Kohati dan ibu-ibu. Iya, gitu. Kohati dan ibu-ibu benar ya. Wih, kalian loh kalau Kohati misalnya nih gendong bayi gitu kan. Gendong bayi. Tapi biasanya kan pakai boneka sih, ada boneka bayi-bayian gitu, nanti ada banyak jenis gendongannya sebenarnya. Itulah tentang pendidikan itu banyak sebenarnya untuk wanita, apalagi seorang wanita itu perlu berpendidikan gitu kan. Banyak ya yang bilang bahwa kenapa sih wanita itu harus sekolah tinggi-tinggi gitu kan, ujung-ujungnya juga dapur kan, di dapur, di kasur. Iya. Habis itu bersih-bersih gitu kan. Itu gimana menurut HMI itu gimana? Apa boleh berkarir atau? Oh iya. Nah, jadi sebenarnya tujuan adanya Kohati mungkin juga untuk menghilangkan budaya patriarki tersebut gitu kan, karena memang budaya patriarki ini sudah dari dulu. Nah itu tuh kayak menjadi apa ya Kak, menjadi apa sih buat masyarakat, untuk perempuan lah yang penghalang. Ya, intinya menjadi penghalang, dan itu sangat mengintimidasi perempuan kayak gitu. Nah, seolah perempuannya cuma dapur, sumur, kasur. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri itu menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama. Yang membedakan hanyalah iman dan ketakwaannya sendiri gitu. Jelas di dalam Al-Qur'an surah apa ya, saya lupa sih, cuman saya pernah baca gitu di dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi yang membedakan perempuan
hanyalah iman dan ketakwaannya. Ya, membedakan manusianya ya. Iya, Sama aja sebelah tanah makan nasi juga ya. betul. Binak pakaiannya juga, Betul, pakai betul. oksigen juga. Bujur benar jarum berang banjar. Nah, Oke, itu ya. Jadi untuk closing nih, harapannya ke depan untuk Kohati apa aja nih? kalau harapannya ke depan untuk Kohati selalu bisa menjadi akselerasi atau perpanjangan tangan lah yang pastinya untuk HMI, untuk untuk meneruskan tujuan HMI. Nah, tujuan HMI mungkin saya ingin sedikit koreksi ya Kak, Ya. karena di awal tadi ada sedikit kesalahan, kekurangan kata. Jadi tujuannya HMI itu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bertanggung jawab. Mendapatkan Islam. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapas. Ulangi. Menerapkan Islam. Terbinanya insan akademis yang bernapaskan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan HMI. Jadi diharapkan dengan tujuannya Kohati terbinanya muslimah berkualitas insan cipta, tujuan HMI ini nih mampu terwujud dan tercapai gitu loh, Kak. Gitu aja sih pastinya. Dan semoga dan adanya Kohati tidak hanya sekedar nama, tapi Kohati juga bisa menjadi sosok yang menginspirasi. Iya. Kemudian Kohati juga bisa menjadi organisasi yang bermanfaat lah Iya. bagi masyarakat, bagi Iya. bangsa dan negara seperti itu. Ya amin, ya rabbal Amin. alamin. Mudah-mudahan Kohati bisa memberikan kontribusi untuk bangsa Amin. ini gitu ya, untuk masyarakat ini. Karena ketika seorang manusia gitu ya, seorang intelektual ketika dia mengabdi kepada masyarakat, maka itu namanya akan booming dengan sendirinya gitu. Karena nama itu akan selalu diingat oleh masyarakat, maka berikanlah yang terbaik untuk masyarakat apapun yang kita bisa saat ini. Ya, begitulah, sampai di sini dulu acara kita, yaitu penting pendidikan dan parenting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.